serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surya Ernst & Young Indonesia selaku akuntan publik perseroan dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan berkelanjutan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya, equit at the charge, kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan. Selanjutnya kami mohon kepada notaris untuk dapat membantu melakukan proses pengambilan keputusan rapat. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat, apakah usul yang diajukan dalam mata acara pertama dari rapat ini atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui oleh para pemegang saham? Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat atau menyatakan ketidaksetujuan dan atau surat abstain tersebut menggunakan aplikasi isi.kese untuk dihitung oleh notaris. Baik, dari sistem isi.kese tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Terima kasih Ibu Dan tidak ada yang memberikan suara abstain. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, dengan demikian maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara pertama rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki mata acara kedua rapat, yaitu penetapan penggunaan laba tahun berjalan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa perseroan telah memenuhi pembentukan cadangan umum yaitu 20% dari modal disetor dan ditempatkan atau sebesar $1.433.919 US. Sehingga untuk laba tahun berjalan per 31 Desember 2022, perseroan mengusulkan 1. Pembagian laba tahun berjalan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar $32.756.494 US atau ekuivalen sama dengan $515.292.407.114 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk kepentingan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp470 setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp225.600.000.000. Sisanya sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional perseroan dan entitas anak dan rencana prospek usaha perseroan lainnya. 2. Sehubungan dengan rencana pembagian dividen tunai tersebut,
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut di atas, termasuk memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kedua rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur pada mata acara rapat sebelumnya. Dari sistem Easy Kese, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Dan dari pemegang saham yang hadir pada rapat, juga tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Dengan selesainya acara tanya jawab, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat, apakah usul yang diajukan dalam mata acara kedua dari rapat ini atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui oleh para pemegang saham? Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat atau menyatakan ketidaksetujuan dan atau suara abstain tersebut menggunakan aplikasi Easy Kese untuk dihitung oleh notaris. Dari sistem Easy Kese, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan abstain. Sedangkan dari pemegang saham yang hadir, juga tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, dengan demikian saya simpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara kedua rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Selanjutnya kita memasuki mata acara ketiga rapat, yaitu persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sukonto, dan Surya atau Ernst & Young Indonesia yang telah mengaudit lapor keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022. Selanjutnya untuk audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik serta kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan terdaftar di OJK. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik
dengan kriteria independen dan terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain termasuk honorarium sehubungan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut termasuk pemberhentiannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kedua rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur pada mata acara rapat sebelumnya. Dari sistem Easy Keseh tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, dan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat juga tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Dengan selesainya acara tanya jawab, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat apakah usul yang diajukan dalam mata acara ketiga dari rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui oleh para pemegang saham. Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat atau menyatakan ketidaksetujuan dan atau suara abstain tersebut menggunakan aplikasi isi.keseh untuk dihitung oleh notaris. Dari sistem Easy Keseh tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Dan dari pemegang saham yang hadir juga tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, dengan demikian saya sampaikan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki mata acara keempat rapat, yaitu penetapan gaji, honorarium, dan atau tunjangan lain bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya jika ada dari para anggota direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, gaji atau honorarium dan atau tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Maka dengan ini diusulkan untuk 1. Menetapkan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi perseroan untuk tahun 2023 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar 34 miliar rupiah per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan. 2.
menetapkan gaji atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar 16 miliar rupiah per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan rapat, termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh notaris, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna melakukan pelaporan, memperoleh persetujuan ke instansi terkait jika diperlukan. Demikian penjelasan kami. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ketiga rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur pada mata acara rapat sebelumnya. Baik, dari sistem Easy Kesei tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Dan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat juga tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Dengan selesainya acara tanya jawab, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan secara musyawarat dan mufakat. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat, apakah usul yang diajukan dalam mata acara keempat dari rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui oleh para pemegang saham? Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat atau menyatakan ketidaksetujuan dan atau suara abstain tersebut menggunakan aplikasi isi.kesei untuk dihitung oleh notaris. Dari sistem Easy Kesei tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat juga tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, dengan demikian maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara keempat rapat ini. Selanjutnya jalannya rapat saya serahkan kembali kepada Bapak Hidayat selaku pimpinan rapat. Terima kasih Ibu Lucy yang telah memimpin jalannya rapat dengan baik. Dengan diambilnya keputusan mata acara terakhir, selanjutnya saya meminta Ibu Notaris untuk membacakan keseluruhan keputusan yang telah diambil dalam rapat ini. Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati. Para pemegang saham yang saya hormati, rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Juni 2023, telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut. Untuk mata acara rapat pertama, 1. Menerima dan menyetujui laporan tahunan serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya, Ernst & Young Indonesia, selaku akuntan publik perseroan, dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan berkelanjutan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity at the charge kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan persetujuan yang dilakukan untuk tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan. Untuk mata acara kedua, 1. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba tahun berjalan perseroan sebesar $32.756.494 atau ekuivalen sama dengan 515.292.409.114 rupiah. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk kepentingan sebagai berikut. A. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp470 setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp225.600.000.000. B. Sisanya sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional perseroan dan entitas anak dan rencana prospek usaha perseroan lainnya. 2. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut di atas, termasuk memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk mata acara ketiga, memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik dengan kriteria independen dan terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain termasuk honorarium sehubungan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut termasuk pemberhentiannya. Untuk mata acara keempat, 1. Menetapkan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi perseroan untuk tahun 2023 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp34 miliar per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan. 2. Menetapkan gaji atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp16 miliar per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk menyatakan keputusan rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh notaris termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh direksi perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna melakukan pelaporan memperoleh persetujuan ke instansi terkait jika diperlukan. Terima kasih Ibu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Demikian seluruh rangkaian acara rapat umum pemegang saham tahunan ini telah selesai. Dan selanjutnya saya akan menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada pukul 14.54 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Hidayat. Baru saja kita telah selesai melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan.
Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT FKS Multiagro Tbk yang telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Untuk itu kami mohon Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Saat ini kami sedang mengintegrasikan tayangan RUPS ke sistem akses KSE agar dapat diakses pemegang saham yang hadir secara daring. Mohon kesediaannya menunggu. Terima kasih.